Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Putri, NIM 20410500281. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro. Langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan nomos. Oikos berarti rumah dan nomos berarti tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan antara oikos dan nomos dengan ekonomi, maka artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Kemudian ada definisi ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kemudian pembagian ilmu ekonomi. Di sini pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, kemudian ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Selanjutnya kita akan membahas konsep dasar ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam. Tauhid yang berarti keesaan Allah, as-siddiq dan amanah yang berarti jujur dan tanggung jawab, mengakui hak milik individu dan umum, al-adalah yang berarti keadilan, at-tawazun yang berarti keseimbangan, al-ta'awun yang berarti tolong-menolong. Kemudian, prinsip-prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, maisir, gharar, dan riba. Karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan keberadaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir, zakat. Kemudian kita akan membahas tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja dari usia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja, turunnya pengeluaran total dan output, perubahan teknologi, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja, informasi lowongan kerja, memberikan pelatihan kerja, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, meningkatkan jiwa kewirausahaan, dan yang terakhir, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam terbagi menjadi 2 macam, yakni pengangguran jabariyah atau disebut dengan pengangguran terpaksa. Artinya, orang itu bekerja, sudah masuk dalam angkatan kerja, dan dia mencari pekerjaan, namun tidak mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, pengangguran khairiyah, atau bisa disebut dengan pengangguran pilihan. Artinya, seorang pekerja yang malas dan ketika sudah masuk dalam waktu kerja, dia tidak bekerja. Solusi untuk pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, mekanisme individu, dan yang terakhir mekanisme sosial ekonomi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.